Shalom, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita dari kitab Wahyu pasal yang ke-14. Wahyu pasal 14, kita lihat firman Tuhan. Kita akan baca secara bergantian. Ya, Wahyu pasal 14 ayat 1 saya membaca, ayat 2 Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah masing-masing juga ikut membaca firman Tuhan ini. Wahyu pasal 14 ayat pertama. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan risau air bah, dan bagaikan dari gunung yang besar, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapi. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarikan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sujud bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Dan aku melihat seorang malaikat bertandang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang tinggal di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, Sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu taburnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam kawat murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketemulah orang yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan seribuan sakit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan membunyi tuailah.
Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari misbah, dia berkuasa atas api, dan dia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilang besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke rekan bulan dan jauhnya 200 mil. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Allah ini suatu yang luar biasa ya. Yang mau kita renungkan bagaimana orang-orang percaya harus tetap setia mempertahankan iman dan jangan sampai ikut jalan yang sesat. Jangan sampai menyembah berhala, menyembah binatang itu dan patungnya. Jangan menjadi pengikut antikristus. Nah, di ayat 6 berkata begini, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malaikat ini yang terbang ya membawa Injil yang kekal, dan Injil itu diberitakan kepada semua bangsa, suku dan bahasa dan kaum. Nah, mengapa perlu memberitakan Injil itu? Nah, karena Injil yang kekal ini, Injil yang menyelamatkan, ya oleh berita Injil lah orang-orang akan percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan orang yang berseru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, ini waktunya sudah dekat, bahwa penghakiman itu akan segera, tuaian itu. Tadi kita sudah baca, malaikat melihat bahwa tuaian di bumi sudah siap dituai. Ya, dan dia yang di awan-awan yang memegang sabit itu akan menyabit. Ya, akan menyabit dan tuaian itu sudah siap untuk dituai. Nah, waktu sekarang adalah waktu di mana Injil harus diberitakan. Injil harus diberitakan supaya apa? Supaya lebih banyak lagi orang-orang yang diselamatkan. Supaya lebih banyak orang-orang yang terbebas dari maut itu. Ya. Tetapi mereka yang tidak menyembah Allah, yang tidak datang kepada Tuhan, atau dengan kata lain mereka yang mengikuti jalan sesat, mengikuti setan atau mengikuti binatang itu, dan yang menyembah patungnya itu akan mengalami kehancuran, kebinasaan, dan mereka akan masuk neraka. Ya, dikatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga di ayat 9 itu, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jadi para pengikut setan yang menyembah binatang itu dan patungnya, yang mengikuti jalan yang sesat, yang tidak menyembah Allah,
yang tidak menyembah Tuhan, yang tidak berseru di dalam nama Yesus, mereka akan masuk dalam murka Allah. Ya, mereka akan masuk dalam api dan belerang, dalam siksaan yang dahsyat. Ya, ini luar biasa. Ini akan terjadi nanti. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya, disiksa siang dan malam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kita lihat bagaimana betapa pentingnya kita datang kepada Tuhan, betapa pentingnya kita hidup di dalam Tuhan. Percaya kepada Yesus adalah satu keputusan yang sangat bijaksana, yang sangat penting. Karena jikalau kita sudah ada di dalam Kristus, maka kita akan bersama-sama dengan Dia, kita akan masuk surga. Kita akan bersama-sama dengan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini yang terpenting. Ya, jangan sampai kita goncang iman kita. Jangan sampai kita tidak bertekun di dalam Dia. Ya, jangan sampai kita mengikuti ajaran-ajaran yang menyesatkan itu. Jangan sampai kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Jangan sampai kita menyembah binatang serta patungnya itu. Saudara, ini harus kita pertahankan iman kita kepada Yesus. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus, ketekunan orang percaya, ketekunan pengikut Kristus. Untuk tetap setia mengikut Kristus, apapun tantangan, apapun pergumulan yang ada, ya kita harus menuruti perintah Allah. Dikatakan yang menuruti perintah Allah. Ya, jadi waktu kita dengar suara-suara yang mau mengajar kita, yang mau membimbing kita, pastikan dulu suara siapa itu. Jangan suara yang bukan dari Tuhan. Kita harus peka mendengar suara. Nah, suara Tuhan harus kita ikuti. Suara Tuhan harus kita lakukan perintahnya itu. Jangan mendengar suara-suara yang lain. Dan dikatakan apa? Di ayat 12, dan iman kepada Yesus. Kita harus beriman kepada Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menarik sekali bagi orang-orang yang sudah ada di dalam Yesus. Memang ada waktunya kita akan mengalami kematian, tetapi itu hanya istirahat panjang saja, karena akan kemudian dibangkitkan dan akan bersama-sama dengan Kristus. Di ayat 13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan, yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa orang-orang yang mati di dalam Kristus, artinya apa? Orang itu mati atau meninggal dan sudah percaya kepada Yesus. Nah, maka dia hanya beristirahat panjang saja. Dan apa yang dilakukan, apa yang diperbuat sebagai orang yang sudah diselamatkan, ya akan menyertai mereka, perbuatan mereka. Artinya ini berbicara nanti bahwa ada pahala yang akan mereka terima. Ada pahala yang akan diterima oleh setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus ketika nanti dibangkitkan dan akan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus berpegang teguh pada pengharapan kita ini, pada iman. Jadi jangan goncang iman kita dengan situasi yang ada, dengan persoalan yang ada, dengan pergumulan yang ada.
Memang pengajar-pengajar sesat itu ada, antikristus itu ada, dan roh antikristus sudah bekerja sedemikian dahsyat yang nyata-nyata mereka menentang Allah, menentang firman-Nya, ya, membelokkan jalan orang-orang yang sedang mengikuti jalan Tuhan. Ini pekerjaan mereka. Tetapi kita sebagai orang percaya, ingat yang penting di sini. Ya, ayat 12 itu kita garis bawahi. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Tetaplah mempertahankan iman kita, setia mengerjakan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kita pikirkan, kita katakan, kita perbuat, lakukan semua itu seperti untuk Tuhan. Dan kita mau persembahkan hidup kita, hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi hidup kita ini adalah hidup sebagai ibadah kita yang sejati. Dengan kata lain, mempersembahkan hidup yang kudus di hadapan Allah. Orang-orang kudus harus hidup kudus di hadapan Tuhan, yaitu menuruti perintah Allah. Lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan, ya. Sebab jikalau kita mengikuti perintah Tuhan, maka kita akan diberkati, kita akan berhasil, kita akan menikmati kebahagiaan. Sebab tidak ada perintah Tuhan itu yang akan menghancurkan hidup kita, tidak. Perintah Tuhan itu baik, baik untuk kita, dan itu adalah untuk, ya, kebahagiaan kita, untuk kenikmatan kita. Walaupun memang faktanya ketika kita melakukan ada berbagai tantangan, berbagai persoalan, ada harga yang harus kita bayar. Tetapi kita lihat garis akhir bahwa orang-orang yang taat kepada perintah Allah, dia akan mengalami sukacita besar daripada Tuhan. Dan tetap kita harus mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus. Ayat 12 itu dikatakan, dan iman kepada Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini satu hal yang akan terjadi, bahwa penuaian itu, dan akan ada penentuan, ya, bahwa orang-orang yang tidak menyembah Allah itu akan masuk dalam siksaan yang abadi. Akan ada waktunya itu. Ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi ini adalah menolong kita untuk mengerti garis akhir dunia ini dan bagaimana cara kita hidup di dunia saat ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita. Mari kita pertahankan iman percaya kita dan tetap hiduplah, ya, dengan cara yang benar, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Allah. Lakukan firman Allah. Sebagai orang-orang kudus, kita harus hidup kudus. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus, sebab Dia adalah kudus. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan menaikkan doa-doa kita. Kita serahkan segala beban pergumulan kita kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian.